Wah 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 wah, ternyata hukum di Konoha itu beneran bisa dibeli ya guys ya. Bayangkan guys ya, ada seseorang di Konoha itu orang yang sangat-sangat brutal sekali ya, yang ngaku-ngaku cucu nabi, tapi ketika dia ditangkap sama polisi, dia mau mohon sama polisi, dia minta tolong sama polisi supaya tidak ditahan, padahal sudah dijadikan tersangka guys. Wow wow wow. Ya, kita harus mengapresiasi apa nih? Nggak ada yang kita apresiasi sebenarnya. Ini mengapresiasi prank sebenarnya, mengapresiasi kinerja daripada polisi di Konoha. Jadi ada pepatah yang mengatakan, ngapain sih belajar hukum di Konoha? Ngapain sih harus belajar tentang ilmu hukum? Kan hukum di Konoha itu kan bisa dibeli. Saya baru percaya sekarang ini guys. Kenapa bisa seperti itu? Saya tuh kesel banget dengan ya yang namanya ngaku-ngaku cucu nabi, yaitu si Bahar ya. Nggak usah pakai Habib dah ya, kesel banget gue. Si Bahar ini ya, dia sudah jelas-jelas menganiaya ya. Bayangkan, dia sudah terbukti menganiaya, tersangka menganiaya seseorang, hampir mau mati guys, tapi tidak dipenjara guys. Wow wow wow, ini prestasi yang sangat luar biasa dari Presiden Konoha ya kan. Ya kan, kita harus mengapresiasi ya Presiden Konoha. Luar biasa ya Presiden Konoha ini. Ya, sudah jelas-jelas melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Tapi alasannya, tahu alasannya kenapa si Bahar ini tidak dipenjara? Alasannya itu sangat membagongkan sekali. Bikin saya kejang-kejang kelonjotan gitu. Apa alasannya? Alasannya adalah karena si Bahar ini cemen. Enggak, maksud saya bukan cemen. Ya si cemen sebenarnya. Karena dia katanya kepala rumah tangga. Dia tulang punggung rumah tangga. Emang yang dipenjara ya, cowok-cowok yang dipenjara itu emang bukan kepala rumah tangga gitu ya? Kalau misalnya nih ada bapak gitu ya, yang punya anak, emang itu bukan kepala rumah tangga ya? Kenapa si Bahar ini ada spesialis gitu? Jadi mohon maaf bagi yang video nih ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini sebenarnya tanpa kita sadari ada semacam cemburu sosial. Nanti mudah-mudahan jangan terjadi ya. Nanti agama lain pasti cemburu sosial. Oh, mentang-mentang dia muslim ya, mentang-mentang seiman tuh antara polisi, jaksa ya, seiman dengan yang namanya si Bahar. Lalu ya karena alasan yang namanya kepala rumah tangga tidak ditahan. Ada banyak tuh nanti yang seperti itu ya, di Konoha maksudnya. Pemuka-pemuka agama lain gitu ya, misalnya nih ya, agama lain seperti agama Kristen misalnya, agama Buddha misalnya, agama Hindu, pasti mikir seperti itu dong ya, aplikasi. Ngapain ya, si Bahar udah jelas-jelas bikin gaduh mulu kerjanya, ngebohong ya, kemudian nyiksa orang, menganiaya, itu pelanggaran berat guys. Kenapa nggak ditahan? Ini namanya ada semacam privilege gitu ya, ada pengecualian, pilih kasih gitu. Nah, ini yang bikin negara hancur guys. Kalau negara itu tidak netral, pilih kasih, ini akan menunggu yang namanya kehancuran. Kalau negara itu sudah tidak dipercaya lagi, sudah kehilangan integritas, maka negara itu tinggal kehancuran ya, tinggal nunggu kehancuran. Mudah-mudahan jangan terjadi ya, mudah-mudahan Konoha jangan sampai hancur ya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang dirugikan, tapi ya kalau seperti ini terus ya, ada privilege gitu ya, karena ngaku-ngaku cucu nabi gitu ya. Aduh, kalau ada kesempatan duel dengan si Bahar ini, saya mau duel ya, saya pala-palain gitu ya, latihan sebulan 2 bulan bisa lah duel gitu ya, tinju gitu di ring, boleh lah ya. Tapi adakah yang berani? Nggak ada berani gitu ya. Ternyata si Bahar ini orang yang sangat parnoan guys. Di rumahnya itu ternyata rumah itu dilapisi dengan penjaga gitu ya. Saya nggak tahu penjaganya dari mana gitu ya, security-nya dari mana gitu ya. Ada 3 lapis penjaganya gitu. Jadi orang yang sangat paranoid gitu. Habib Bahar ini orang yang sangat paranoid. Gimana kronologinya? Kenapa si Habib Bahar ini menganiaya? Ada viral tuh ya kemarin tuh ya, kejadian ini di Tangerang kalau nggak salah ya. Nah, ada seorang anggota Banser yang
pengen nyalam Habib Bahar ya. Dia lagi ceramah tuh ya di Tangerang ya. Ya pengen nyalam Habib Bahar tuh ya, enggak ini ya, apa namanya, enggak ada niat jahat gitu ya, enggak ada mens rea gitu ya. Tapi ya tiba-tiba digebukin gitu ya. Pengen salam gitu, mungkin mikir pengen mukul gitu. Ini kan paranoid namanya. Sehingga diseret ke dalam satu ruangan, ya kemudian dipukuli, disiksa gitu ya. Aduh, kacau banget deh pokoknya. Kenapa sih orang seperti ini ada yang mengelakkan? Aduh, kalau saya mah mending gak usah deh ya. Kalau mengelakkan orang seperti ini. Kenapa sih masih ada gitu orang yang ngefans dengan Habib Bahar? Aduh, ih, sarap kali ya. Sudah mulai stres kali ya orang yang menggelakkan si Bahar ini kan. Udah tahu orang yang seperti itu ya. Udah tahu orang yang nggak bisa dipercaya, nggak punya kejujuran dan sebagainya, masih aja dipercaya gitu ya, masih aja diangkat jadi pemuka agama. Yang ada apa, bobrok, negara kita bobrok ya. Orang seperti ini harus ditahan dong ya, masa nggak ditahan? Enak aja, iya kan? Harus bertanggung jawab dong. Dia pelanggaran berat guys. Kalau dia misalnya menghina orang misalnya nih ya, maki-maki, oke lah misalnya, bisa lah ya, dimaafin gitu. Tapi kan kalau mukulin orang itu pelanggaran berat guys. Aduh, kacau deh pokoknya. Lu Glenn gimana? Apakah Anda masih mengidolakan si Bahar ini atau tidak? Saya pengen tahu yang nonton video ini. Anda pro mana? Pro Banser yang dipukuli atau Habib Bahar? Jadi ternyata Banser ini ya cuman pengen bersalaman doang gitu. Aduh, tapi kenapa dipukulin gitu? Kenapa dimatiin gitu? Ngaco ini si Bahar. Aduh, didikan siapa sih si Bahar ini? Pasti didikan Rizik Sihab ya kan? Ini semua karena ulah daripada Rizik Sihab. Lagi-lagi Rizik Sihab ya. Dulu Rizik Sihab sering bermasalah dengan Bupati Purwakarta yaitu Pak Deddy Mulyadi ya. Sekarang juga bermasalah lagi gitu. Pokoknya kacau deh. Ya, dimana ada Rizik Sihab di situ ada masalah. Ya, tulis kolom komentar ya. Di mana ada Rizik Sihab di situ ada masalah. Di mana ada Habib Bahar di situ ada masalah. Jadi kalau mau hindar dengan masalah, hindarilah orang-orang seperti ini ya, orang yang tidak bermoral. Ada banyak kok orang-orang yang jenius di Konoha gitu yang perlu kita idolakan, misalnya nih ya, para ilmuwan seperti Ferry Irwandi ya, Cita Karniam, ada banyak kok orang-orang yang kemudian KDM ya, ada politisi yang bagus juga ya, kemudian ada banyak kok ya, Serli Juanda gitu. Jangan mengidolakan Bahar dong. Apaan coba mengidolakan Bahar? Apa sih yang kita harapkan dari Bahar? Gak ada. Apa coba yang kita harapkan dari Bahar? Ngaco udah pokoknya. Aduh, kacau ya. Menurut kalian gimana? Ya, apakah ada yang bisa menjembatani saya berduel dengan Habib Bahar? Serius nih. Saya pengen berduel gitu dengan Habib Bahar. Ya, saya pengen ngetes dulu gitu. Dulu pernah cerita ya, Habib Bahar ini pernah cerita. Dulu saya pernah dipatok ular kobra. Cari tuh videonya, ada tuh, saya ngarang ya. Short videonya tuh viral tuh. Dia mengatakan, saya pernah dipatok ular kobra. Tahu apa yang terjadi? Apa yang diceritakan si Habib Bahar ini? Dia ngomong, ya saking gregetnya saya gigit lagi tuh ular kobra gitu. Ya, ngarang gitu ceritanya. Emang ada yang percaya gitu dia gigit lagi ular kobranya? Katanya dia digigit ular kobra tapi nggak meninggal guys. Nggak ada Bruce ya. Orang seperti ini masih aja dipercaya. Ya, mana bohongnya orang seperti ini. Kenapa sih ada orang yang percaya dengan orang seperti ini? Yang saya pertanyakan itu pengikutnya gitu. Kenapa ada pengikutnya yang sakit jiwa gitu ya mengikuti orang seperti ini ya? Ya, junjungannya seperti ini, orang yang sakit jiwa gitu, apalagi pengikutnya kan sama-sama sakit jiwa kali ya. Orang yang sakit jiwa itu akan berteman dengan yang sakit jiwa. Ya, sama seperti Habib Rizik berteman dengan Habib Bahar, sama-sama sakit jiwa ya kan. Kacau deh pokoknya. Menurut kalian gimana? Ya coba tulis kolom komentar ya. Apakah ada yang berani gitu mempertemukan saya dengan Habib Bahar? Saya pengen duel dengan Habib Bahar. Ya hitung-hitung olahraga lah ya. Tapi harus di ring ya, jangan di rumahnya. Nanti saya malah dikeroyok ya, satu kompi. Ya, saya kalah dong ya. Harus di ring dong ya, ring tinju, oke? Kalau ada yang mau hubungi saya mau tinju sama Habib Bahar ya, ya teprek kepalanya.
Kemudian masalah nasab ya, sebenarnya nasab daripada si Bahar ini nggak jelas ya. Cuman kalau misalnya dia tes DNA, dia kan nggak mau tes DNA ya. Dari dulu ya disuruh tes DNA nggak mau. Sebenarnya Habaib-habaib yang asli pun ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu mungkin ada perbedaannya juga ya. Makanya Najwa Shihab itu kalau saat di tes DNA itu dia lebih ke India gitu. DNA-nya lebih ke India, bukan ke Arab gitu. Unsur Arabnya dikit. Kenapa? Karena perkawinan silang. Jadi perkawinan silang itu nggak bisa dihindari, guys. India dengan Arab itu kan zaman dulu kan mereka bekerja sama ya. Ya bisa aja orang India dengan orang Arab itu menikah gitu sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya perkawinan silang gitu. Ya, jadi kita tidak bisa ya kalau misalnya nih tes DNA ternyata DNA-nya itu bersumber dari India misalnya, kita nggak boleh menghujat juga sebenarnya. Ini secara akademik ya, saya bahas dari sudut pandang akademik ya. Karena apa? Karena DNA itu kan dari dulu ya, kalau misalnya nih dari Nabi ya, itu kan bisa berubah ya. Ya, kalau misalnya nih, katakanlah misalnya nih Nabi Abraham misalnya nih punya anak ya. Lalu dites lagi tuh ya sama anak-anaknya ya. Karena anaknya kan sudah kawin silang ya. Ada kawin ke orang Eropa misalnya nih. Kalau misalnya nih di Israel ya di tes DNA misalnya nih. Siapa sih keturunan daripada Abraham gitu, maka ya nggak ada gitu ya, karena manusia itu kan sekalinya kawin silang DNA-nya bisa terkecoh gitu ya, apalagi kalau sudah 10 kali kawin silang gitu ya, kawin silang dengan suku lain maksudnya kan, kita nggak tahu kan, who know kan. Jadi orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu ya nggak asli Arab kalau saya perhatikan, banyak campuran juga ya, campuran dengan India kalau saya perhatikan ya. Saya yakin juga si Bahar ini bukan keturunan Arab, tapi keturunan India mungkin ini. Atau keturunan Rohingya ya. Agak mirip sama Rohingya saya lihat ya. Muka daripada si Bahar ini. Aduh, kacau deh pokoknya. Ya, gitu ya guys ya. Sekian video ya. Terima kasih teman memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.